Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rehan Satria Wibowo, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta, Angkatan 2021 dengan NIM 2110411440. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu teori tentang komunikasi persuasi, terutama komunikator. Ini sendiri merupakan tugas dari pertemuan tatap muka ke-13 dan 14 mata kuliah teori komunikasi yang diampu oleh Mbak Feby. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan teori Source Credibility Theory atau teori kredibilitas sumber dari Hofland, Janis, dan Kelly dalam bukunya pada tahun 1953. Yang dimana teori ini sendiri seperti yang tadi di awal saya bilang, ini bidangnya di komunikasi persuasi ya, terutama itu membahas tentang si komunikatornya. Baik. Jadi ini dia tokonya digambar ada tiga. Dari yang paling kanan itu, ini kalau di kanan saya ya, yang ini. Ini adalah Karl Hofland, lalu ini Irving Janis, dan ini Harold Kelly. Jadi teori kredibilitas sumber sendiri merupakan sebuah teori tentang komunikator yang dikemukakan oleh tiga tokoh tersebut. Dalam bukunya yang berjudul Communication and Persuasion 1953. Baik, secara definisi sendiri pasti teman-teman bertanya-tanya kan, apa sih definisi dari kredibilitas itu apa sih? Pasti teman-teman juga sering dengar kredibilitas itu dari dulu ya. Saya yakin juga saya sendiri sebelum saya mempelajari ini, saya juga sering dengar kredibel, kredibel, kredibel itu apa sih? Jadi saya akan membawakan beberapa definisi menurut KBBI, habis itu menurut filsuf yaitu Aristoteles dan juga menurut tokoh-tokoh yaitu Jalaluddin Rahmat. Jadi dalam KBBI sendiri, kredibilitas itu perihal dapat dipercaya. Yang berarti itu bisa dipercaya gitu. Artinya misalnya sesuatu yang kredibel itu berarti sesuatu yang dapat dipercaya. Misalnya orang yang membawakan informasi kredibel berarti orang ini dapat dipercaya. Ini berarti informasi dia itu bisa dijamin valid. Contohnya apa? Contohnya dokter. Misalnya dokter, misalnya kita sakit, kita ke dokter. Berarti kita meyakini kalau dokter itu orang yang kredibel gitu. Orang yang memiliki kredibilitas, orang yang dapat dipercaya. Selain itu apa? Banyak lagi teman-teman. Contohnya kayak tokoh agama atau enggak misalnya kepala suku gitu-gitu ya. Oke, selanjutnya ini menurut Aristoteles ya. Kredibilitas itu merupakan seorang komunikator dengan kekuatan dari karakter pribadi sehingga bisa mengendalikan emosi para pendengarnya. Nah, ini sendiri kalau menurut Aristoteles ini berarti komunikator yang dimaksud itu lebih ke yang memiliki pengaruh besar gitu. Misalnya orang yang memimpin kayak orang-orang misalnya pemimpin dalam sebuah suku atau sebuah daerah atau misalnya pemimpin sebuah negara, dia kan memiliki kekuatan tuh dari karakter pribadinya sehingga dia bisa mengendalikan emosi para pendengar ya. Walaupun nggak semua tokoh besar itu memiliki ini ya, tapi rata-rata orang besar, rata-rata orang yang memimpin suatu hal yang besar gitu, misalnya negara gitu, rata-rata mereka tuh bisa mengendalikan emosi para pendengar ya gitu. Rata-rata mereka komunikator yang baik. Bisa kita ambil contoh, misalnya kayak Hitler, habis itu juga ada Abraham Lincoln dan lain-lain banyak ya teman-teman. Oke, definisi ketiga itu dari salah satu eh, tokoh peneliti ya, yaitu Jalaluddin Rahmat. Dalam bukunya yang berjudul Psikologi Komunikasi, menjelaskan jika kredibilitas merupakan persepsi mengenai sifat komunikator. Ya, seperti yang tadi saya bilang ya, jadi kredibilitas ini lebih berbicara ke sifat komunikator gitu. Jadi objeknya itu komunikator. Jadi, berdasarkan tiga definisi tadi, bisa saya tarik kesimpulan kalau kredibilitas itu merupakan seperangkat persepsi mengenai kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh komunikator sehingga diterima dan diikuti oleh komunikan. Jadi, kredibilitas sumber ini dapat diartikan sebagai tingkatan sejauh mana sumber pesan dapat dipercaya oleh penerima pesan atau komunikan. Baik, lanjut. Selanjutnya ada asumsi dari teori ini sendiri. Asumsi dari teori ini mengatakan bahwa orang akan lebih mungkin dipersuasi ketika komunikator atau orang yang menyampaikan pesan komunikasi menunjukkan dirinya sebagai orang yang kredibel. Atau dengan kata lain, sumber komunikasi yang memiliki kredibilitas tinggi akan lebih efektif untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, teman-teman, untuk lebih memahami asumsi ini, saya memiliki contoh ya. Nah, ini dia contoh kasusnya. Misalnya dalam suatu daerah terpencil, masyarakatnya itu cenderung tidak menerima pesan dari orang luar, tidak menerima pesan dari orang luar dengan baik. Karena apa? Karena orang tersebut dianggap kurang kredibel oleh
masyarakat tersebut. Sedangkan jika yang menyampaikan pesan komunikasi kepada mereka adalah kepala daerah atau kepala sukunya, maka mereka dapat menerima pesan dengan baik karena kepala suku atau daerah merupakan orang yang kredibel bagi masyarakat tersebut. Jadi, kredibilitas itu nggak bisa didapatkan dengan mudah ya teman-teman. Itu membutuhkan proses yang mungkin panjang atau lamanya itu tergantung bagaimana caranya si orang ini bisa mendapatkan status kredibel tersebut gitu loh. Jadi nggak semua orang nih, tapi rata-rata sih kalau yang saya lihat orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi itu dia progresnya tuh panjang gitu. Jarang banget ada orang yang bisa mendapatkan gelar kredibel ini secara singkat gitu teman-teman. Kayak contohnya misalnya tokoh-tokoh besar kayak eh, Vladimir Lenin, dia kan untuk mendapatkan kredibilitasnya itu kan dia butuh progres yang panjang kan, dia menghadapi tingkatan-tingkatan tertentu yang sulit lah dalam hidup sehingga dia akhirnya kredibel nih bagi masyarakat Rusia di zaman itu. Habis itu juga ada Adolf Hitler, ada Abraham Lincoln, ada John F. Kennedy, terus juga misalnya kalau di Indonesia tuh ada Insinyur Soekarno, bagaimana prosesnya dia mendapatkan akhirnya dia dianggap sebagai orang kredibel di Indonesia itu dia menjalani proses yang panjang gitu. Contoh kecil juga misalnya kepala daerah atau kepala suku ini, pastinya dia juga kan dia hidupnya sudah lama mungkin di suku tersebut, tinggal udah lama, habis itu dia juga udah tahu nih seluk-beluk daerah atau suku tersebut. Dan juga dia mungkin memiliki peran dalam daerah tersebut dan juga dia baik atau misalnya sudah kenal dengan banyak orang di suku atau daerah tersebut dan akhirnya dia bisa dianggap kredibel atau misalnya dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh warga suku atau warga daerah lainnya gitu. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang teori kredibilitas sumber. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video presentasi saya.